Bisa jadi kita akan sosiologi untuk menyempurnakan kajian teori kita. Bisa jadi nanti psikologi kita jadikan salah satu referensi kalau kita sedang memerlukan itu. Ya, bagaimana sampai secara Rasulullah itu yang dulu pengalaman saya tak kejar di situ. Ya, nah itu yang jangan satu orang ekonomi terus buku ekonomi itu belum tentu loh. Ketika itu kaitannya dengan sosiologi masyarakat, bisa jadi kita harus mengejar buku-buku sosiologi yang selama ini mungkin di perkuliahan nggak pernah kita dapat. Bisa terjadi itu, bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Ya, itu dalam menulis ini, menulis core konsep. Ya, core konsep itu kita harus mengkaji betul-betul, kita kafah. Ya, karena itulah nanti kajian teori kita itu kajian topiknya itu ya di core konsep. Contohnya nanti begini, apa ya, pemberdayaan masyarakat miskin misalkan begitu, ya. Apa itu menjadi core konsepnya gitu, ya, pemberdayaan masyarakat. Nah itu teorinya, ada nggak teori kita cari? Harus ada punya teori, Pak. Jangan sampai itu nggak ada teori. Contoh sering saya ketemukan itu tidak ketemu ekonomi pesantren. Ya, nah itu seringkali begitu saya tanya, mana kajian teorinya? Teorinya kayak apa sih ekonomi pesantren? Jawabannya sederhana mahasiswa. Itu loh, Pak, yang kami maksud itu adalah di pondok pesantren itu kan ada orang membuka toko, itu bukan itu tuh nanti dalam fenomena ketika kita penelitian. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu sekalian harus melakukan kajian secara teori dulu. Ya, kemarin sudah saya katakan penelitian yang layak, ada teori dan ada data. Salah satu nggak ada, maka kita batal melakukan sebuah riset. Nah, itu core konsep Pak ya, itu sampai detail benar-benar kalah dikaji dari berbagai perspektif. Berikutnya adalah yang saya maksud dengan supporting. Nah, di dalam supporting itu hanya kata keterangan. Contohnya begini. Dalam ekonomi apa? Siapa sing judulnya Pak Soleh kemarin apa ya? Pak Soleh nggak salah manajemen resiko itu, seingat saya. Oke, manajemen resiko, Bro. Tolong dibaca secara utuh Pak Soleh. Manajemen resiko, ya. Yang apa itu, Bro? Judulnya jenengan kemarin. Soalnya sudah saya sesuaikan. Nggak apa-apa. Manajemen risiko dalam rangka Kak Sangkono kemarin tuh ya Kak Soleh ya. Iya bro, saya ubah yang saran jenengan itu bro. Iya ya, gimana itu? Bro. Boleh sedikit tanya, Prof? Boleh. Salam. Ketika kita sedang menulis landasan teori atau kajian teori, ya, terus ada teori yang kita ambil, dan teori itu dikutip dari beberapa sumber, misalnya dari buku dan juga ada dari jurnal. Itu yang kita dahulukan dari mana, Prof? Misalnya teori tentang mudharabah pada perbankan misalnya, itu kan di buku-buku banyak, di jurnal-jurnal juga banyak gitu. Nah ini yang mau kita taruh itu, yang mau kita dahulukan dalam penelitian kita itu, kita lebih milih buku, ensiklopedi, atau jurnal, Prof. Oke. Nah, narik pertanyaan Pak Salam. Kaji di bab 2 itu kan bicara kajian ya Pak ya, kajian konsep ya, bangun kerangka konseptual berpikir, konseptual teori itu. Nah, yang mayoritas yang banyak itu bersumber dari buku. Ya, kalau artikel itu lebih banyak Bapak kutip, kalau itu melihat perkembangan terkini. Bagaimana hasil-hasil riset tentang perbankan syariah hari ini kan? Kemarin ada yang meneliti tentang
Nanti tujuannya apa sama sih, tapi seperti yang kemarin saya sarankan bukan lagi itu dan penanganan. Manajemen konsep yang core bisnis atau core konsepnya konteks penelitian kita cari manajemen itu di pondok adalah mengkritik tulisan-tulisan itu harus dikritik dari berbagai perspektif. Jangan berkurang dan seterusnya. Bahkan tujuan begitu
justru menambah tidak terjadi tidak. Tapi kalau kualitas dan kuantitas ya, walaupun itu yang harus benar-benar dipisahkan. Nah, itu masih sangat berubah. Tahu apakah dalam manajemen tersebut kan memaparkan bahwa digital itu dan memaparkan tadi betul dioptimalkan ya. Yang akan terjadi peringatan. Jadi belum untuk memilih sesuatu tadi. Ya, silakan nanti seluk-beluknya sebagaimana proposal tidak jadi seperti bahan tujuan kalau bisa itu sudah tercapai tujuan di bernatur dirinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, halo bro. Gak bisa bro. Kurang ke? Ji. Ji bro.
Tadi sebelumnya kita mengkaji yang Allah menambahkan ini memang hari ini saya mengundang Pak Budi supaya motivasi saya silahkan mulainya hari ini Siap. kurang lebihnya Enak pun nggak ono dosennya wis. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Alhamdulillah sehat. Apa yang bisa saya berikan ini? Sumbangsi pemikiran ini? Ya? Mulai semester 4. Semester 4 gitu. Semester 4 kalau nggak salah. Gitu. Oh, langsung kualitatif. Ya. Karena selama pengalaman saya itu mulai dari S1, S2, S3 itu harus berjenjang sebetulnya dalam penelitian itu. Gitu ya. Jadi kalau dari ahli medpen kemarin itu menyarankan bagi kita, bagi para dosen, gitu. Saya kan bukan dosen. bagi para dosen itu mengharuskan kalau S1 itu disarankan untuk kuantitatif. Kalau S2 bisa kuantitatif atau bisa juga kualitatif atau mix ya. Mix method. Kalau S3 itu wajib katanya kualitatif. Jadi kalau saya waktu kualifikasi itu awalnya saya itu ingin
meneliti ketokohan dari seorang kiai entrepreneur gitu. Ternyata setelah berjalan mau selesai, kualifikasi udah selesai, mau ke proposal, kiai yang saya hendak teliti itu ternyata meninggal dunia. Gitu. Jadi langsung bukan studi tokoh, akhirnya berubah menjadi lembaga yang diteliti. Jadi perubahannya nggak begitu ekstrim dari yang awalnya studi tokoh, akhirnya yang kita teliti adalah pesantrennya. Karena banyak sejarah-sejarah yang dibangun oleh beliau, jadi masih tetap bisa dicari data-datanya. Boten, Mojokerto. Pacet, leres. Leres. Allah yarham, nggih. Nggih. Banyak, nggih. Terus apalagi yang perlu saya sumbang sih ini? Biar adik-adik tingkat ini. Adik-adik. Intinya kalau kualifikasi itu hanya apa ya? Hanya pemfokusan aja sebetulnya, nggih. Pemfokusan aja ke arah mana penelitian kita. Jadi nggak usah ini, nggih, nggak usah terlalu serius. Kualifikasi itu nggak usah terlalu serius. Sampai proposal pun, sampai semhas pun itu nggak harus serius. Yang harus serius bukan dihapus. Betul. Untuk tahun ini mungkin saya yang terakhir mungkin kemarin. Tapi untuk semester depan itu dibuka lagi gitu. Tapi ini kan off the record, maksudnya nggak ada semacam aturan main sebelumnya, nggak boleh sekarang, dilaporkan sekarang. Nggih, amin. Nggih. Terus juga saran untuk teman-teman dalam pemilihan pembimbing. Kalau S3 milih nanti diarahkan, Tapi kalau jenengan bisa mempertahankan, pokoknya ini Pak. Nggih, tapi kita harus menyampaikan dulu, mengusulkan dulu. Nggih, misalkan jenengan minta boten tak harus. Nggih. Yang penting tinggal berapa kum untuk guru besar sudah bisa. Seperti promotor saya seperti itu. Oke. Boten. Malah saya yang ngasih jalan pertama kali itu beliau, Prof. Slamet gitu. Jadi kenapa sih ini cerita di balik layar ya. Walaupun teman-teman yang dapat bimbingan beliau itu kan seolah-olah sangat killer gitu kan. Tapi betul. Makanya disesuaikan dengan ini kita, dengan apa ya, dengan kualitas kita, dengan kemampuan kita. Jadi jangan memaksa ya. Jangan memaksa. Kalau saya kan suka memaksa. Kalau saya di awal suka memaksa saya itu.
Kalau nggak dipaksa kan nggak jadi-jadi. Boten. Misal tergantung judulnya nanti ya, temanya apa, disesuaikan dengan profesornya gitu. Temanya apa, disesuaikan dengan profesornya. Profesornya kan ada bidangnya masing-masing. Misalkan seperti kewirausahaan itu Prof. Salim. Gitu. Cepat selesai jenengan gitu. Luar biasa. Terus kalau biar mudah dalam apa itu, dalam penelitian itu kuncinya ada di Medpen gitu. Di Medpen. Jadi menurut saya jenengan kalau bisa promotor keduanya yang ahli Medpen. Saran gitu. Biar nggak usah kemana-mana lagi jenengan itu. Pokoknya saran saya yang ahli Medpen. Saya kan ini saya kan ditunjuk, saya diperebutkan, judul saya itu diperebutkan oleh para dosen itu. Pertama saya itu dipaksa sama Prof. Salim, Habib Salim niku. Sampai saya diajak makan di warung SS niku, di Sengkaring niku. Mas nanti bilang ya sama Prof. Asnawi, jenengan saya promotornya. Kok ternyata dikasih Ustadz Jalal yang lain lagi. Ternyata setelah saya itu penelitiannya lama. Mulai masih kuliah aktif saya sudah mulai observasi gitu. Seperti jenengan ini kan semester 3 gitu. Luar biasa. Mulai sekarang harus observasi. Harus observasi. Jadi udah luar biasa. Setelah observasi baru kita menentukan pilihan. Nggak harus banyak ini, nggak harus banyak lokus, Yang tadi Pak siapa itu Pak Soleh, yang komparatif ini. Perbandingan antar. Oh, gitu. lain, Nggak harus komparatif. Ini rata-rata ini kualitatif Oh. Wah, ayu pinter milihnya. Ayu. Intinya observasi dulu, sesuai dengan tema, observasi aja dulu. Nanti observasi ke objek penelitian dulu, ke lokusnya, ke tempatnya. Jadi misalkan nggak harus komparatif, jenengan kan sibuk, terus yang mau dibuat perbandingan itu, yang mau dikomparatifkan itu juga jauh-jauh misalkan tempatnya, nanti kan butuh data itu kan diperoleh dari 3 cara, ada yang observasi, ada yang wawancara, ada yang dokumen. Nah, yang sulit nantinya adalah wawancara, wawancara itu nanti kalau lewat telepon atau lewat video call itu kurang berasa. harus face to face, biar lebih. Kalau saya kan dekat ya, saya kan Malang. Saya dekat. Nah, kalau setiap minggu 1 kali.
Itu kalau mau lulus 3 tahun gitu. Mau lulus 6 semester maksudnya. Saya dengan sekarang 3,5. 7 semester. Iya, saya disuruh cuti sama promotor dulu karena ketimbang bayar. Gitu. Tapi kalau diurut tetap saya itu lulus 6 semester, tetap 6 semester. Bagus. Luar biasa. Luar. Jadi misalkan habis proposal, ujian proposal, dalam mencari data itu disarankan memang oleh promotor kebanyakan sih untuk cuti. Untuk cuti. Kalau nggak sibuk, kalau sebagai praktisi bukan sebagai dosen nggak masalah, nggak usah cuti nggak apa-apa. Kalau nutut gitu loh. Cuti satu semester untuk mencari data gitu. Kalau jenengan sudah mulai dari sekarang observasi, cari data udah mulai dari sekarang, nggak usah cuti, buat pas itu pun. Pas. Kalau saya kemarin cuti karena saya itu praktisi gitu, jadi sibuk sana sibuk sini. Akhirnya mencutikan diri 1 semester. Tapi kalau dilihat dari ininya tetap 6 semester, 3 tahun. SPP-nya sekarang nggak ada yang sulit. Apa yang sulit sekarang itu? Banyak alat untuk membantu sekarang sebetulnya. Pakai AI juga, Pak? Pakai AI boleh, pakai banyak, bukan cuma AI itu. Banyak cara. Betul. Nah, kalau yang sedikit itu 40 ya, yang sedikit itu 40. Kalau ini kualifikasi itu 40 nggih, minimal nggih. Minimal 40. Kalau saya mungkin berapa ratusan ini ya. Ratusan. banyak saya ini anunya. Mulai dari jurnal internasional itu sekitar 30 punya itu. Dari buku, pokoknya kalau dari jurnal nasional, Sinta apa itu ratusan. Pokoknya ini tak anggap sekolah terakhir ngoten ini. Tak anggap sekolah terakhir, jadi tak semangat nulis, tak gas biar ada cerita nanti gitu kan. Mulai nulis misalnya saya itu bisa nulis itu setelah habis isya. Sampai itu nggak mesti, nggak boleh. Di sini tuh jam 9 jam 10 harus sudah tidur. Sebentar. Nah, nanti jam 2 baru lanjut lagi. Ambeien. jangan sistem kebut semalam gitu. dicicil selesai. Jadi sering konsultasi sama, kalau saya pribadi sama Pak Slamet gitu. Yang dianggap killer itu saya tak parah gitu. Ternyata betul. Kenapa gitu? Kenapa? Tema gitu. Tema itu judul tuh terakhir, tema dulu.
tema itu nggak harus jauh-jauh dari penguasaan jenengan. Apa yang jenengan sekarang tekuni itu aja. Nggak usah jauh-jauh gitu. Sampai ada teman saya itu yang cari datanya ke Jakarta. Ke Jakarta itu pun harus tiap bulan ya ke Jakarta. Tapi sampai sekarang belum selesai datanya itu kan akhirnya apa ya? Rugi waktu nantinya. Nggak usah terlalu inilah, ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Fenomenologi. Fenomenologi. Informan, ya. Informan kan yang kami teliti itu adalah pesantren yang di bawahnya itu banyak UKM deh. UKM-nya saja ada 15. Jadi minimal sudah 15 informan dari yang berpengalaman namanya. Jadi informan kami itu, kami kan pakai fenomenologi Islam. Jadi dalam fenomenologi Islam itu dibagi dua informannya itu. Ada informan yang berpengalaman, ada yang informan berpengetahuan. Yang berpengalaman ini yang langsung yang mengelola UKM itu sendiri. Itu yang berpengalaman namanya. Minimal 15, sudah ada 15. Tapi nggak boleh dibuat patokan harus 15. 5 pun, 3 pun kalau itu udah sesuai dengan ini. Asik. Tak nikmati itu, asik. Selama melakukan perubahan apa itu? Memang yang saya lakukan mulai dari kualifikasi, terus proposal sampai tertutup kemarin, memang ada kesalahan di Medpen. Makanya saya kan tadi saya bilang ke jenengan, pilih dosen yang betul-betul pakar dalam Medpen. Karena kalau Medpennya keliru, hasilnya pun keliru. Tapi nggak fatal, kemarin itu nggak fatal, cuma dalam apa itu pertanyaan dalam kualitatif itu kan ada 5 gitu. What, why, itu gitu. Sudah pernah diajari kualitatif? Pertanyaan kualitatif kan ada 5. Yang pertama deskriptif, what, apa gitu kan, apa yang dikerjakan untuk meningkatkan kewirausahaan, atau apa nilai-nilai yang terkandung dalam kewirausahaan. Pokoknya what, apa dulu, apa habis itu. Betul, itu harus betul-betul dikuasai. Jadi minimal ada 3 kalau disertasi itu. Minimal ada 3. Dari 3 pertanyaan itu akhirnya nanti akan menghasilkan temuan minor dari temuan minor itu nanti digabung itu jadilah mayor Jadi yang ditanyakan tadi itu perubahan mayor, wah repot saya itu. Perubahan mayor gimana? Maksudnya nanti dari temuan yang kecil-kecil itu akan digabungkan menjadi namanya temuan mayor. Itulah yang akan jadi konsep atau jadi teori lah, prateori lah. Jadi harus ini nanti dalam Medpen pun kalau mau ditabrak juga nggak apa-apa Medpennya. Misalkan nih teorinya yang kami teliti ini kan teorinya fenomenologi Islam dari Bu Niswatin namanya, Prof. Iwan dan Bu Niswatin.
itu dalam validasi datanya mereka itu hanya menyelaraskan dengan Al-Quran dan hadis misalkan. Jadi hasil temuannya itu diselaraskan dengan Al-Quran dan hadis. Baru mereka itu menamakan fenomenologi Islam seperti itu. Sebetulnya punyanya Weber, fenomenologinya yang dipakai itu punyanya Weber. Karena diselaraskan dengan Al-Quran dan hadis, akhirnya beliau menamakan fenomenologi Islam. Nah, ini ada konstruk dari saya itu bahwa bukan hanya diselaraskan dengan Al-Quran dan hadis, tapi harus dinegosiasikan dengan para ahli. Jadi yang kami teliti adalah misalkan entrepreneur, jadi harus dinegosiasikan hasil temuannya itu dengan ahli entrepreneur gitu. Ini misalkan jenengan tadi dalam manajemen koperasi apa tadi itu, jadi nanti terakhir dinegosiasikan dengan ahli manajemen hasil temuannya nih biar tambah kuat. Jadi nanti jenengan akan melahirkan teori baru bisa dari teori yang jenengan buat landasan, itu bisa juga sampean itu setuju dengan teori itu atau menambahkan, mengkonstruksikan atau menghancurkan, berubah, nggak setuju dengan teorinya si A, si B, nggak setuju. Saya kan mau mencoba, yang namanya mencoba nih, trial and error. Jadi penemuan teori-teori asing itu ayo kita rungkatkan. Kita rungkatkan. Penemuan asing-asing itu kita rungkatkan nanti. Kita temukan lah, masa kita nggak bisa, pasti bisa. Kita kan kuliah di ekonomi syariah toh, harus ini saran saja. Jadi tadi tuh saya itu langsung menemui ahli fenomenologi dan filsafat tadi. Barusan ini di guru besar Unibrau, Prof. Iwan Triyuwono itu kan ahli filsafat dan ahli fenomenologi. Kami berdiskusi dan ternyata apa yang saya lakukan itu bisa jadi teori katanya. Luar biasa. Jadi yang penting kita kalau gitu, tergantung jenengan kenal atau boten gitu. Kalau jenengan kenal atau temennya jenengan ada yang kenal, bisa langsung minta ininya, terus minta izin gitu. Minta izin, ini saya kenal dari ini gitu. Seperti yang kami lakukan misalkan kemarin saya itu disempurnakan masalah medpennya itu dengan mantan rektor UIN, Pak Prof. Muji Raharjo nih. Akhirnya beliau memberi saran, Mas, kalau ini mau tambah valid teorinya, jenengan harus dinegosiasikan dengan para ahli. Itu siapa, Prof? Oh, itu Coach Fahmi, itu pakar dari entrepreneur gitu. Setelah saya datangi, tinggi temenan gitu. Asetnya itu ada 113 T, lumayan. Orang Malang nih, nggak usah jauh-jauh nih. Terus setelah itu masalah medpennya atau masalah filsafatnya jenengan negosiasikan dengan Prof. Iwan Triyuwono. Barusan saya datang dari beliau, minta izin sama Pak Slamet tadi untuk lambat, Prof. Saya nggak bisa, karena barusan pulang dari Unibrau. Gampang, yang penting kita sergep nggih. Yang penting semangat. Anggap ini apa nggih? Amal jariah kebaikan. Apabila kita menemukan atau melakukan hal yang benar, nanti ke mahasiswa kita akan memberikan hal yang benar.
Kalau yang kita lakukan salah, maka nantinya akan kita estafetkan juga ke mahasiswa karena kesalahan kita. Untungnya kemarin saya itu kok tergerak hati saya waktu ujian SIPHAS itu. Minta ahli metodologi yaitu Prof Muji itu untuk muji saya. Karena saya memang ada hal yang kurang gitu loh. Dari penelitian itu kok ada hal yang kurang. Ternyata dibongkar ditambah satu. Watch kurang satu. Oke. Dan itu pun hasil wawancaranya sudah ada sebetulnya, tapi karena tidak diminta, kami tidak masukkan. Akhirnya setelah kami transkrip semua itu hasil wawancara itu, ternyata apa yang dibutuhkan dari pertanyaan WAT itu ada semua. Tinggal saya masukkan aja datanya itu. Tapi dalam perolehan data harus pakai triangulasi nggih. Triangulasi nggih. Ada berapa? Paham nggih jenengan nggih? Triangulasi. Nggih. Apa aja itu triangulasi data itu? Ada triangulasi sumber, ada metode, dan juga ada waktu. Ada 3. Itu baru tahu juga. Makanya pengalaman ini kan saya berikan karena hasil apa yang saya ini kan yang saya lakukan. Kalau nggak saya lakukan, nggak mau saya ngarang-ngarang gitu. Waduh, nanti sesat, temenan sesat. Jadi waktu saya itu ujian SIMHAS, setelah saya ditanya sama Prof Mujia Raharjo itu, ditanya gitu, ini fenomenologi Islam ini 1 sebagai teori, 2 sebagai paradigma, 3 sebagai metode, gitu ya. Jadi kan tak tulis semua itu kan, di teori tak tulis, gitu. Di Medpen juga tak tulis, gitu. Di paradigma di Medpen juga tak tulis, gitu. Akhirnya saya jawab tiga-tiganya Prof. Tiga-tiganya Prof. Langsung kasihan sama ini promotornya nantinya. Akhirnya promotornya ketahuan kalau tidak paham Medpen. Dan kan kasihan daripada jenengan, nggak apa-apa. Yang penting jenengan itu promotor keduanya harus betul-betul paham Medpen. Itu tok saran saya, ketimbang kita sudah kadung melangkah terlalu jauh, ternyata yang kita data yang kita ambil atau yang kita ini kurang, wah itu pulang dari depan, pulang dari depan. Penting tekniknya aja dulu bener, Ini saran dari saya. Jadi kalau Prof Slamet, wah itu udah menguasai Medpen. Beliau itu udah menguasai Medpen. Jadi saya sebelum maju ke SIMHAS kemarin sama beliau sudah diuji duluan. Udah diuji dulu, Mas, ini nggak usah, ini tawadu ini nggak usah. Yang jenengan ini kan hasil pertemuannya jenengan. Wah, tak hapus dulu sementara gitu kan. Baru nanti kalau mau buat buku atau buat jurnal ini dimasukkan. Terus Prof Slamet itu juga bisa mengarahkan, misalkan jenengan ekonomi kan sekarang dibagi 2 ekonomi syariah Belum. Ada penjurusan gitu, boten? Oh belum. Ada misalkan ada yang ekonomi syariah, ada yang manajemen syariah gitu, bukan? Belum ada. Oh, mata kuliah pilihan. Sudah belum? Nah, nanti sama Prof Slamet nanti diarahkan ke sana. Mas, sampean ini, sampean ini. Kalau Medpennya beliau aman jenengan. Tinggal jenengan promotornya. Semua. Dua-duanya, jos. Ada juga
Prof siapa? Pak Eko. Nah, Bu Vivin itu kebanyakan manajemen dia ya. Bu Vivin. Ke manajemen kayaknya. Karena ya ini itu namanya temuan. Jadi yang jadi yang kami tema kami itu kan tentang nilai-nilai Islam atau nilai-nilai pesantren entrepreneur. Pesantrennya itu kan sudah Islam katanya gitu. Nggak ada. Itu dari judul aja sudah dicoret-coret itu saya itu gitu. Jadi akhirnya tentang nilai-nilai pesantren entrepreneurship. Jadi studi fenomenologi Islam di mana, di pondok mana. Gitu. Jadi yang kami teliti adalah nilai-nilainya, gitu. Nilai-nilainya. Jadi nanti di bab fokus penelitiannya itu harus jelas apa, bagaimana itu harus jelas. Jadi, pokoknya yang menguasai Medpen itu yang sangat mempermudah kita nantinya. Gitu. Nah, dari nilai-nilai itu nanti akan ditemukan makna. Dari makna itu kenapa? Ada tiga. Oke. Apa nilai-nilai pesantren entrepreneur di pondok mana? Terus bagaimana makna pesantren entrepreneurship di pondok itu? Terus yang ketiga, bagaimana konsep pesantren entrepreneur itu dijalankan di pondok mana? Ada tiga. Akhirnya ketemu nilai-nilainya itu ada 5. Yang pertama nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu saya masukkan ke nilai tarbiyah. Terus yang kedua nilai nasionalisme atau kebangsaan. Saya masukkan ke watonia. Terus yang ketiga ada nilai menyadarkan tentang ekonomi, kemandirian ekonomi, itu masuk ke dakwah, nilai dakwah ekonomi maksudnya. Yang keempat itu masuk ke jihad ekonomi maksudnya. Terus yang kelima uswah itu maksudnya uswatun nabi. Nah, jadi dari 5 nilai ini saya singkat tawadu, akronim. Kita hamasatul jihad dan uswah tawadu. Itu yang menjadi konsep pesantren entrepreneur di pondok yang saya teliti. Dan saya pahamnya tawadu itu, bahwa tawadu itu sebagai makna juga rendah hati, itu tak kala hasil temuan saya itu saya negosiasikan dengan pakar entrepreneur. Namanya Coach Fahmi. Coba aja dengan cari dia itu namanya Coach Fahmi. Coach Fahmi itu memang yang triliunan itu uangnya itu. Asetnya di mana-mana itu. Kampusnya punya 12. Kampusnya 12. Kebabnya itu ada 360 cabang. Kos-kosannya itu satu wilayah maksudnya satu tempat itu 100 kamar. Dan harganya 1.500.000 satu bulan. Satu bulan itu, waduh, langsung 1 seket, kalah dosennya. Nah, terus saya negosiasikan tuh hasil temuan itu dengan beliau itu. Terus beliau itu mengistilahkan gitu, seperti
uswah. Uswah itu di dalamnya kan ada item-itemnya itu kalau di kuantitatif ya, ada item-item uswah itu ada fatonah misalkan. Fatonah itu identik dengan cerdas dalam mencari peluang bisnis misalkan. Terus oleh Coach Fahmi itu diartikan dalam istilah bukunya beliau itu namanya opportunity hunter gitu. Jadi pemburu peluang kan seperti itu. Terus dikawinkan diinjeksikan hasil temuan saya dengan pakar entrepreneur itu, akhirnya juga loh Mas, ternyata apa yang saya seminarkan kemana-mana tentang ini ada di dalam 5 nilai yang jenengan temukan ini gitu. Waduh, ini tawaduk teman-teman gitu. Jadi istilah crazy network gitu kan. Crazy network itu kan jejaring yang gila gitu kan. Cari jejaring yang gila itu masuk di uswah juga. Jadi Rasulullah itu di dalam bukunya beliau itu kalau silaturahmi itu edan katanya. Edan oleh Rasulullah itu kalau silaturahmi itu gitu. Jadi itu dalam rangka crazy network katanya beliau. Ada istilah-istilah yang luar biasa yang nanti tatkala seminar terbuka terutama nanti saya ini kan. Saya suapkan apa yang beliau sarankan. Yang penting metodenya dulu yang benar, metodenya yang benar, dengan insya Allah gampang Bun. Terus teori itu kalau ada kampus itu biasanya kan ada yang free ya dalam mendownload jurnal-jurnal internasional itu kan. Di UIN itu ada, di UIN itu ada, tapi daftar dulu ya ke perpus. Ke perpus lantai berapa itu? Kok perpus? Ya ke perpus ya? Ya ke perpus. Pusat kampus 1. Nanti langsung bawa laptop, langsung di login kan sama beliau. Punya saya ya 30. Yang banyak buku banyak. Malah saya itu beli di Shopee malah. Yang berbahasa Inggris itu malah banyak yang di Shopee gitu. Banyak. Kalau yang dimasukkan ke ini dikit, kalau buku cuma 15 kalau buku itu. Banyak jurnal sama jurnal nasional. Pokoknya Medpen lah. Saya sarankan Medpen, cari promotor yang kedua yang menguasai Medpen. Kalau yang isi biar promotor 1. Jadi jangan sama-sama Medpennya, nanti tengkar gitu. Atau jangan sama-sama manajemennya, nanti tengkar. Yang kiranya nggak sama gitu loh, jadi nggak akan tengkar. Kalau orang selamat sendiri, kira-kira itu apa? Tergantung sampean jauh atau dekat. Tergantung sampean jauh atau dekat. Tergantung dekat. Boten, yang penting sampean dekat, maksudnya jenengan mana sih? Malang? Pasuruan kan dekat, bisa 1 minggu 2 kali, gitu. Kan dekat, kan cuma 1 jam, gitu, nggak nyampe, gitu. 1 jam. Malah beliau itu senang pol. Kalau dari teman saya itu dari Madura, dari Pamekasan, itu setiap minggu ke Malang. Jadi sangat siang di perpus tiap hari, pokoknya siang di perpus. Biasanya beliau itu kalau ngajar itu sampai duhur, habis itu di perpus sampai, biasanya saya itu sampai maghrib gitu. Sampai asar.
Sampai Jumat. Beliau itu kemarin saya temui Jumatan. Tapi kalau saya itu, kenapa? Telat. Enak beliau itu. Bukan saya promo enggak, Tulus sebetulnya beliau itu. Karena apa ya? Gini loh prinsipnya Prof Slamet tuh gini. Kalau yang mahasiswa yang dosen, memang betul-betul saya itu ajari betul-betulan gitu. Ajari yang betul pokoknya gitu. Kalau yang praktisi itu enggak katanya gitu. Karena apa? Karena nanti kalau dosennya salah, nanti juga mahasiswanya salah gitu. Nanti kan dosa katanya gitu. Prinsipnya beliau seperti itu. Dia nggak mau dosen itu yang beliau kasih ilmu itu terus nggak paham terhadap ilmunya. Gitu. Pasti harus paham, baru dia itu senang. Gitu. Jadi intinya gitu ya, kalau Prof Slamet bagi para dosen itu memang kenceng beliau itu. Karena apa? Karena para dosen itu yang akan menularkan ilmunya terhadap mahasiswanya. Kalau dosennya salah, kan estafet salah gitu kata beliau gitu kan. Jariah gitu. Kalau pingin yang cepet banyak. Saya banyak yang cepet. Contohnya Prof Asnawi, cepet sampean. Langsung ngasih isinya, men. Kalau pingin cepet. Prof Asnawi, terus Prof Ustadz Aunur Rafiq, cepet. Tergantung kebutuhan jenengan pingin betul-betul atau enggak betul-betul. Gini kan kasihan gitu. kasihan loh, apalagi dosen gitu kalau atau dua-duanya Prof Asnawi sama Pak Slamet cocok. Yang penting jenengan itu tatkala ujian tertutup ada yang belain gitu. Mungkin jenengan grogi atau apa nantinya. Terus pas tatkala ditanya kurang ngeh misalkan, itu dibantu sama yang ahli-ahli itu kan. Makanya terutama ahli metodologi. Tertutup Desember tertutup. Desember. Doanya. Doanya. Sampai dosennya bilang gini, nanti saya nggak nanya mas, tapi nanti kalau dosen nanya saya yang jawab. Boten. Karena udah tahu gitu loh, langkah-langkahnya dalam penelitian, dan menurut beliaunya benar ini mas, benar. Ini salah. Kalau salah saya senang, coret aja Prof. Coret. Datang lagi besok. Yang penting paham dan medpennya benar, insya Allah hasilnya benar. Kalau sudah hasilnya benar ya insya Allah manfaat. Ada lagi, wah ini kayak dosen temenan ini. G. Saya ini ada buku namanya ini. Bagi yang kualitatif, G. Sosial kualitatif. Harganya 150. 100. Boten langsung ke profesor. Tidak ada Prof Mujiara Harjo. Prof Mujiara Harjo. Jadi kalau jenengan ada waktu, medpen udah dapat belum? Oh, medpen. Sama Prof Muji sama Prof Slamet sama. Prof Eko juga sama. Tiga-tiganya itu yang saya pelajari itu sama.
Tapi karena Prof Muji ini lebih sepuh, lebih berpengalaman pastinya. Beliaunya kan ngajar di Unibrau juga. Jadi sami'na wa ta'na. Di UB itu sami'na wa ta'na sama beliau. Memang cerdas, Pol. Pokoknya yang cerdas itu Prof Muji, Prof Slamet, Prof Eko. Selain maksudnya yang medpen ya. Oh, Dokter Lutfi. Lutfi siapa gitu? Lutfi Sinten kok lah Supi. Dokter Lutfi itu juga pakar. Tapi yang lulusan internasional ya itu. Lulusan yang internasional ya Prof Eko, Prof Slamet, sama Prof Muji ya. Gitu. Medpennya medpen pokoknya nomor 1 medpen. Jadi ketimbang jenengan nanti dibantai di tertutup. Medpen nomor 1. Bisa pilih Prof Slamet, bisa pilih Prof Eko, Dr. Lutfi, atau Prof Muji. Oke, Oten? Ada pertanyaan? Siap. Ini satu. Oke. Kapan? Siap. Semangat. Itu saudara. Itu saudara saya itu, Mas Uki itu saudara saya itu, sepupu. Adik sepupu. Oke, monggo. Kameranya. Sudah. Oke. Semangat dulur-dulur, saudara-saudara. Semoga lulus tepat waktu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.